Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini Allah hadirkan kita dalam agenda malam Maulid Rasul, yang tidak ada malam sehebat malam Maulid Rasul. Tidak ada acara selain acara Maulid Rasul yang paling dahsyat di dunia. Tidak ada acara yang paling mantap di hadapan Allah. Tidak ada acara yang paling bergengsi di hadapan Allah. Bahkan tidak ada acara yang paling populer di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali malam Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Amin. Yang punya urusan sulit dimudahkan Allah. Amin. Rezeki yang kurang lancar diluaskan Allah. Amin. Yang punya keluarga Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya anak cucu Allah jadikan keturunannya saleh salehah. Yang belum dapat jodoh dijodohkan. Amin. Bu, yang ngaminkan anak-anaknya aja ya. Kamu gak usah ikut. Mudah-mudahan pula yang belum dapat anak dikasih Allah anak. Amin. Mudah-mudahan apa lagi? Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan di majlis yang mulia ini, dengan rapatnya duduk kita malam hari ini, kita berharap kepada Allah. Begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dan semangat api aksi pejuang Islam, Al-Quran dan Sunnah. Orang ini jangan Quran Sunnah aja, tambah dua lagi, ijma' dan qiyas. Yang hukum Islam itu bukan hanya dua, itu jadi Wahabi kan? Quran hadis nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, sesat. Maulid nggak pernah ada, nggak suruh Nabi Maulid? Lu sesat nih, sesat. Ditanya balik nih Ustaz, tengok udah banyak yang gitu-gituan. Suka kali bidah-bidahkan orang. Disikit sesat, disikit kafir, disikir masuk neraka. 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah, mengislamkan orang kafir. Tugas Rasul mengislamkan orang kafir. Sekarang orang baru baca hadis satu mengkafirkan orang Islam. Betul? Betul. Betul. Tanjung Balai banyak. Ibu wirid nggak? Bid'ah. Wirid itu bid'ah. Apa bid'ah itu Ustaz? Orang itu bilang kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
yang tak pernah dibuat Nabi itu adalah sesat. Tiap sesat masuk neraka. Wirid bid'ah. Maulid pernah buat Nabi? Enggak. Pernah enggak? Bid'ah. Di sini kalau ada orang meninggal takziah kamu. Bid'ah. Malam pertama, kedua, ketiga, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, qaul. Bid'ah. Masuk neraka segabung. Kalau orang pesta besok malam ini kenduri, ada enggak? Bid'ah. Apa ini berbuat ini? Tak pernah buat Nabi kok dibuat. Kalau kita berpedoman kepada Quran dan hadis doang, ya kayak gitu hasilnya suka bidah-bidahkan orang. Izin Ustaz Muammar, izin ditindak. Mana tahu kalau belum masuk dari ART, belum masuk, tambah 2 lagi. Biar jangan diklaim orang di Wahabi ini api di Wahabi ini api ya Wahabi. Karena ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis yang kita punya akal pikiran nggak nyampe mengatasinya, dibantu oleh ijma ulama dan kias. Ibu, pas Ramadan zakat, ya. Zakat. Yang dizakatkan apa? Salah. Allah apa bilang dalam Quran zakat beras? Aqimus salat wa atuz zakat. Cuman Allah bilang perintah zakat. Hadis Nabi Ustaz, hadis Nabi bilang yang dizakatkan kurma sama gandum. Kalian kenapa zakat beras? Emang ada Nabi nyuruh zakat beras? Enggak. Apa bu? Ya enggak usah Pak. Langsung muncul wah karena awak. Makanya aku jelaskan baik-baik. Masuk hukum yang ketiga, ijma ulama. Ijma ulama mengatakan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, Wahabi tak pakai imam. Wahabi tak pakai imam. Katanya padahal perlakuan dan ibadah mereka mengikuti imam mazhab. Itu rumah apa panas di bawah tak ada es batu di bawah. Tak ada susu es baik kan? Letak beli tadi. Tahan. Betul. Nah, kalau ada apa-apa di mana? Kalau ada yang apa-apa, tarik kaki kau di mana lah? Siap. Kena tikam siap. Kena pukul siap. Mati siap. Takbir. Ini luar biasa anak muda. Ini Ustaz di kawan-kawan pun minta sebenarnya. Orang ini takut terjadi kenapa-napa. Berapa banyak kita tengok udah Ustaz acara maulid bu. Ustaz acara maulid kena bacok, kena tingkah. Makanya orang di sini aku tengok rumah anak rumah di mana berutan nak lihat perawak. Nih pertama cerita kita ini cerita Wahabi karena lebih enak cerita Wahabi. Di kota Tanjung Balai ini udah banyak Wahabi, luar biasa kan, sikit-sikit membidangkan amalan orang. Kalau nggak suka wirid udah ya bu ya, kalau nggak suka tahlil udah, yang orang tahlilan biarkan. Orang nggak suka wirid nggak masalah, yang wirid lanjut. Orang yang nggak suka sholawatan no problem. Kalau nggak suka sholawatan nggak usah sholawatan. Orang yang udah sholawat nggak usah diganggu. Betul. Ini jadi masalah kita. Cuman tambahan an aja udah bid'ah. Ada tambahan annya sesat. Sholawat boleh, sholawatan bid'ah. Cuman tambahan an. Zikir boleh, zikiran bid'ah. Tahlil boleh, tahlilan bid'ah. Coba tanya dia, Jumat boleh, Jumatan? Ayo. Apa enggak boleh Jumatan? Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 perintah untuk sholat Jumat. Maka hari ini anak-anak muda
karena kalian yang hadir banyak malam ini mayoritas anak muda. Inilah enaknya Ustaz kalau pakai sorban, karena sorban ini ada 3 manfaatnya bagi Ustaz. Pertama, dan nambah wibawa biar nggak ganteng. Karena kalau begini kan lain bawaannya. Kalau begini kita pakai sorban bu, nampak macam kutilang darah pantai. Tahu kutilang darah pantai? Kurus tinggi langsing, dada rata, pantat tepos. Jadi kalau aku pakai ini biar agak gagah sedikit. Nah, agak ganteng sedikit. Ini sorban manfaat pertama. Manfaat kedua, sorban ini ngilap-ngilap keringat kalau panitia nggak nyiapkan tisu. Ini manfaat kedua. Manfaat yang ketiga, bungkus-bungkus kue kalau banyak lebih bro. Cuman kemana mau lebih, cuman ada bolu kita yang ngomong. Data risau nggak ada. Lepat nggak ada lepat. Ini aja. Apa lah? Ini campurkan kopi nanti. Minumannya ada 3, pilih mana yang mau ya. Nah, ini udah pakai doa ini, doakan orang selawat. Ini ada doanya dalam. Sudah jangan. Dan buat masih anak-anak nggak boleh usul. Dia lupa dia. Sabar. Nah, buat tawa-tawa masalah itu lah. Bu, pantau anak-anak kita. Hai anak muda, cari kajian, cari majelis, jangan majelis yang suka membenci orang. Cari majelis yang dalam majelis itu cinta sama Rasulullah, cinta sama keturunan Rasulullah, bukan yang anti dengan keturunan Rasulullah. Hari ini banyak orang yang anti dengan keturunan Rasulullah. Jangankan orang-orang seperti kita, pemerintah aja banyak anti sama keturunan Rasulullah. Waktu semalam 10 November di kalender hari apa? Hari apa? Hari pahlawan. Bertepatan di hari pahlawan nasional, pahlawan Republik Indonesia pulang ke tanah air. Habib Rizik Syihab disambut dengan lautan manusia. Ada yang cakap, ada yang bilang gini bu, si Rizik itu kan nggak ada apa-apanya, umatnya nggak banyak, paling ratusan orang. Ini si Muput ngomong, si Muput dende, ya tidak tua gak memampus. Si Muput dende itu kan, tahu si Muput dende? Nah, si Muput dende itu bilang gitu, dia bukan orang suci, paling yang cepet ratusan orang. Kau tengok mata kau baik-baik, berapa banyak yang hadir dan tidak ada yang menggerakkan satupun. Duit siapapun tidak ada yang bisa berkorban, semua bergerak dengan sendirinya. Ada duit berangkat. Kalau ada anak api duit 10 juta, kurasa anak api semua berangkat. Betul? Karena nggak ada ini. Siswa aja nggak ada ya kan. Aku yakin dia pakai masker ketawa ya. Pakai masker deh, ngapain pakai masker? Takut masuk corona. Nggak ada lagi corona. Udah hilang corona, sudah pergi dia. Takut corona, jangankan pemerintah, coronanya takut sama Habib Rizik. Nggak ada lagi. Masya Allah. Bulan 12 insya Allah ada 2 tragedi di Indonesia yang ini pun ditakuti oleh pemerintah. Pertama, keluarnya singa Allah Habib Bahar bin Ali Bismi. Ini bakalan keluar bulan 12. Yang kedua, tanggal 2 bulan 12 akan terjadi reuni aksi 212. Minta sama Allah banyak-banyak duit. Minta sama Ustaz, mereka kita Ustaz makan. Mudah-mudahan nanti udah jadi kan udah. Enak tuh, berangkat aksi 212. Itu kalau ada rezeki. Kalau nggak ada rezeki, sudah syukuran. Kemarin kami syukuran di Batubara, gabung sama FPI, laskar semua anak-anak muda, pemuda Batubara menyambut kedatangan Habib Rizik. Besok paginya Habib Rizik pulang, kami buat syukuran malam dengan selawat, hadrah dan sebagainya. Ini anak-anak muda. Hari ini banyak orang sudah takut sama Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah wafat. Secara zahir Rasulullah sudah meninggal. Tapi hari ini banyak yang takut dengan titisan Rasulullah. Anak-anak keturunan Rasulullah. Termasuk ini Wahabi tadi. Wahabi ini paling anti dengan keturunan Rasul. Bahkan kalau kalian tengok di Facebook, tengok di media, ada orang-orang Wahabi memposting gambar-gambar para habaib, itu matanya disilang.
Habib Umar bin Hafiz, mereka silap bilangnya Habib palsu, karena setahu orang tuh nggak ada lagi Habib di dunia ini. Semua para habaib, para Habib-Habib itu mereka anggap semua palsu, mereka anti dengan Habib. Apa yang ditakutkan dengan Habib? Coba, katanya ahlu sunnah, katanya ngikut Quran, ngikut sunnah, kok malah benci sama keturunan Rasul. Dulu pernah jin bercakap sama Rasulullah. Hei, jin bercakap sama Rasul. Jin, hei, jin cakap sama Rasul. Bu, jin bertanya sama Rasul. Jin bertanya sama Rasul. Hei iblis, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau bertanya kepadamu, siapa musuhmu yang pertama di dunia? Kata jin, anta ya Rasulullah. Terang-terangan jin bilang, siapa musuh? Tahu lah, siapa lagi, kata jin. Lu mungkin ngomong, itu tadi gitu kan? Sebab macam aku tanya, saya musuh tahu lah, mati lah bagi kamu. Kalau macam awak, tapi Rasulullah enggak. Siapa musuh pertama ya iblis? Iblis menjawab, anta ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah. Yang kedua siapa? Keturunan-keturunanmu ya Rasul, anak-anak cucumu ya Rasul. Yang ketiga siapa? Umat-umatmu ya Rasul, yang mengikut sunnah-sunnahmu, yang cinta kepadamu, orang yang selalu selawatan, orang yang selalu majlisan, orang yang selalu hadrohan, orang yang selalu zikiran, orang yang selalu tahlilan. Itu musuhku, kata iblis. Berarti udah tahu gambarannya, bocorannya udah tahu kan? Siapa musuh iblis? Siapa musuh iblis? Dia itu apa yang jawab? Saya musuh iblis. Amat, katanya. Umat mungkin mantap, nggak bawa duit pulang, ada bawa duit tapi suruh pulang nih. Benar kan itu dulu sekolah, ya dah benar dah, sudah pulang. Orang yang buat maulid musuh iblis tidak? Musuh. Karena orang yang buat maulid mengingat Rasulullah, bukan ini sebagai apa? Perintah agama secara total, tidak. Karena Quran hadis nggak menjelaskan. Ini maulid menunjukkan dan membuktikan cinta kita sama Nabi. Salah nggak? Aku udah nikah 5 tahun, contohnya nikah 5 tahun, belum kasih Allah anak kan? Tiba-tiba hamil di USG, diperiksa kembar anaknya, putar-putar dia di perut maknya, kembar, kejar kau ya, iya, kejar. Udah jalan 8 bulan, 1 bulan lagi perkiraan analisa dokter akan lahiran. Dikabarkan sama aku lagi ngisi ceramah maulid, tiba-tiba aku mau pulang ke Medan, nyasalnya ke Simalungun. Saking kan senangnya, aku sesat. Saking kan senang, karena nggak pernah terjadi, karena bahagianya yang dinanti-nantikan datang, yang ditunggu-tunggu telah tiba. Bahagia, saking yang bahagia, sesat dalam perjalanan. Sesatnya nanya tukang beca, wah, jalan ke Medan mana? Inilah, mus ujung. Oh kemana? Kamu ke Medan tuan? Kok sampai kemana kau? Mana nggak lupa aku jalan wah. Ini tukang beca bisa nggak mengatakan aku orang gila? Enggak, karena aku gembira. Aku gembira anakku lahir. Itu nggak bisa dilarang agama, kegembiraan. Gembira dengan lahirnya anak luar biasa. Gembira lahirnya cucu yang dinanti-nantikan, gembira. Ini Rasul lahir kok dibilang sesat. Rasul lahir kita menunjukkan kegembiraan, dikatakan sesat. Sesatnya di mana, Panjul? Sesatnya di mana? Oh, pakai makan-makan, ya usah makan, nggak usah. Pakai minum-minum ya nggak usah minum. Paling 10 menit orang cabut. Apa yang nggak ada minum? Nggak ada yang salah dalam maulid. Yang diceritakan tadi dijelaskan berapa lama menunggu
Kenapa? Mengkisahkan sejarah Nabi. Apa salah? Salah enggak? Orang ini kalau udah dapat kue gitu lah gue nih, nggak akan tengok ya. Kue aja berpikir ya. Pala anak kadang-kadang gitu, wah lah dia kemana katanya. Kalau habis kena, kalau habis bilang kan. Seluruh lah, kan mahal-mahal kali dapat kan itu. Seperti Anda itu kan. Mana tuh nggak ada. Udah bang, udah dapat semua bang? Dapat. Belum dapat semua? Udah. Kalau belum suruh pulang aja boleh. 1000-nya. Enggak apa bang? Enggak. 8 enggak. Beli berapa bang? Oh, gua tak punya kan dipakai. Iya. Oh, mereknya Casio ya bang? Casio orang. Kalau aku pakai KT kan? Nah, gak usah lah, nanti ada pula yang udah enggak? Ada aja. Nggak nampak nanti orang nih. Terus subur pulang. Soalnya dengan barangnya besar, wajahnya warnanya putih. Makanya kok nggak tahu ayo orang. Oh ya Allah ya Rabbi. Dah balik lagi. Bahwa perayaan Maulid itu menunjukkan bukti cinta sama Rasul. Jadi nggak ada yang salah dan nggak ada orang yang berhak menyalahkan orang yang merayakan Maulid. Kenapa? Karena gembira dengan lahirnya Nabi. Jangankan kita manusia sebagai umat Nabi, Allah Ta'ala pun gembira dengan lahirnya Nabi. Allah pun gembira dengan lahirnya Nabi. Apalagi kita yang ngaku umat Nabi, kenapa nggak gembira dengan lahirnya Nabi? Allah gembira dengan lahirnya Nabi. Bukti. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kita sholat, apa Allah sholat? Enggak. Allah sholat? Tidak. Wih, itulah payah menjawabnya ya. Untung penuh pakai roti ganda. Ketika Allah perintahkan zakat, apa Allah zakat? Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah perintahkan puasa, apakah Allah puasa? Tidak. Allah perintahkan haji, Allah perintahkan umrah, apakah Allah haji umrah? Tapi ketika Allah perintahkan salawat, sebelum Allah perintahkan, terlebih dahulu Allah bersalawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kapan dan sampai kapan? Sejak kapan Allah bersalawat dan sampai kapan Allah bersalawat? Kalimat yusalluna adalah fi'il mudhari menunjukkan berkepanjangan. Dari mulai Allah ciptakan sampai kiamat, Allah malaikat seluruhnya tetap berselawat sama Nabi. Ketika sudah Allah melakukannya, Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang diri kau mengaku beriman, berselawatlah kepada Allah dengan sebaik-baik salawat dan salam. Ini perintah Allah nyuruh kita selawat. Jadi kalau ada hadroh ini dibilangnya sesat, berarti salah paham itu. Ini hadroh main selawatan. Siapa nyuruh selawat? Allah. Kalau ada orang yang benci dengan selawat namanya, kalau ada orang yang benci dengan selawat namanya, orang yang benci maulid namanya, orang yang benci kelahiran Nabi siapa? Orang yang tak suka hadroh siapa? Yang tak suka maulid, yang tak suka dikiran, yang tak suka menyanjung Nabi, yang tak suka berjanji. Wahabi. Yes. Langsung kayak gitu. Ada yang garis lurus, ada macam Ustaz Maher Al-Wahibi itu Wahabi, tapi undang maulid datang. Cuman suruh baca doa nggak mau, karena setiap sholat nggak boleh baca doa, habis majelis nggak boleh baca doa, ngirim Fatihah nggak boleh. Ada anak Wahabi nanya aku begitu, Ustaz. Tanya sama Ustaz, ya, aku kan ngirim Fatihah sama mamaku, terus nyampe tau Ustaz? Dia nanya sama aku nyampe atau enggak? Nggak aku jawab, aku tanya balik, kau ngirimnya kapan? Aku bilang tadi Ustaz habis asar. Sekarang jam berapa? Jam 10 malam.
Fatihah yang kau kirim habis asar sampai jam 10 sekarang balik lagi nggak? Enggak lah Ustaz, berarti nyampe. Aku ngirim SMS, kirim ke Tanjung Balai, aku di Medan. SMS aku kirim, Assalamualaikum, kirim ke Tanjung Balai. SMS aku kirim balik lagi nggak? Enggak. Berarti nyampe. Aktif nggak aktifnya handphone di sana, itu nggak akan terkirim balik sama aku karena pesannya terkirim, nyampe. Kalau balik lagi membal berarti nggak nyampe. Itu SMS buatan manusia bisa nyampe, apalagi pahala buatan Allah. Betul? Nggak percaya Ustaz, ya udah mati dulu kau, habis itu kirimkan Fatihah. Kalau nggak nyampe kau imbok aja imbok. Nggak nyampe kan, nggak nyampe kan. Nih, oh iya, baru masuk akal bagi orang. Pesanku tuh adik-adik, kita Tanjung Balai ini sudah menyebar itu paham Wahabi, yang orang itu tak mau dibilang Wahabi. Siapa namanya? Salafi, salah pilih, kadang salah pikir. Ada. Aku berkawan sama orang-orang Salafi yang bagus, akhlaknya mantap, nggak pernah berantem. Kau suka tempe, aku nggak suka, ya udah kita ngopi satu tempat, aman. Ini enggak mentang-mentang ada yang satu nggak suka jengkol, dia suka, yang nggak suka ributin yang suka. Nggak usah kau makan jengkol, bau. Kalau nggak bau, nggak mau kau makan, tak usah. Ini problem kita umat Islam, terus di kalangan anak muda. Anak-anak muda yang jadi doktrin mereka, hati-hati nih. Dalilnya hijrah. Masing-masing lah hijrah, ngaji harus, jangan pernah ngaji selain sama guru-guru sunnah. Ada ustaz sunnah, berarti aku ustaz haram. Ada ustaz sunnah orang tuh, yuk ngaji sunnah sama ustaz sunnah. Aku ustaz apa? Ustaz haram, ustaz makruh, berarti ustaz wajib. Ada ustaz sunnah. Jangan suka mengkotak-kotakkan orang. Nggak suka, ya udah, nggak ada masalah. Islam ini butuh anak muda yang kompak, anak muda yang cinta dengan Rasulnya, anak muda yang cinta dengan agama. Tengok Rasulullah waktu muda, Rasul nggak pernah marah kalau dia dihina, Rasul nggak pernah marah kalau diejek-ejek. Bahkan sejarah membuktikan ketika Rasul setiap dari rumah mau ke masjid dilempar pakai tai. Pakai tai. Rasul dilempar pakai tai, dilempar tiap hari. Padahal jalan lain ada, masih banyak jalan yang akan dilewati, tapi Rasul tak mau lewat jalan lain. Rasul tetap jalan gitu, dilempar sampai dilempar balik. Rasul ganti baju, besok lewat lagi mau ke masjid, lempar lagi ganti baju. Itu aja kerjaan Nabi. Itu syukur lah Rasul. Kalau aku itu dilemparnya pakai apa namanya? Tai. Pakai tai, lemparnya pakai bunga sama potnya. Bongkak mampus itu. Itu Rasul hebat. Kalau kita nggak bisa. Rasul lewat lempar pakai tai. Suatu saat Rasul lewat lagi tuh, yang lempar pakai tai, kehabisan tai. Dia nggak lemparnya lagi. Nggak lempar lagi. Rasul bingung, mana tukang lempar nih? Woi lempar, woi lempar lah. Ada tuh lempar, rupanya ada jual bunga di dekat itu. Tanya Rasul, bu, apa yang biasanya ngumpul-ngumpulkan tai ini mana? Yang biasa lempar aku, ibu nggak kenal sama aku? Nggak lempar. Enggak. Semalam dia ke rumah sakit umum Tanjung Balai katanya. Nampak corona. Apakah Rasul marah? Tidak. Rasul pergi ke rumah, datangi ayam bebek. Ya Humairah, iya yang bebek, kata Humairah. Apa yang ada dalam dapur? Apa itu? Ada kurma, ada gandum, air zam-zam. Dibungkus Rasulullah, tambah buah-buahan, dibawa ke rumah orang yang melempar Rasulullah. Begitu nengok Rasul buka pintu, si Yahudi tadi yang suka lempar Nabi kaget, takut jadi. Begitu dibuka pintu, alamak, macam bukon lagi. Kata Nabi, mana bukon nanti hari kau lempar Nabi. Kalau kamu tak mau balas dendam, mohon maaf aku
ya Muhammad, maafkan aku Muhammad. Apa kata Rasul? Aku kemarin menjenguk kau sakit wahai kawanku. Ini buah-buahan, mudah-mudahan bisa menambah imun kau biar jangan kena corona. Marah Rasulullah, tidak dijenguknya orang yang melemparinya, Bu. Kemudian si Yahudi bilang, ya Muhammad, betul lah orang bilang akhlakmu terpuji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad ya Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku juga bersaksi bahwa engkau ya Muhammad adalah utusan Allah. Si Yahudi masuk Islam gara-gara akhlak Nabi. Nabi diejek, dilempar, nggak pernah marah. Ada lagi seorang Yahudi buta yang di pinggir Madinah yang selalu ngejek-ngejek Rasulullah. Dia dipasung, kakinya dipasung, matanya buta, miskin, Yahudi pula. Kemudian tiap sore asar dia duduk-duduk di pinggir Madinah. Rasulullah tiap sore datang ke tempat dia. Ngapain? Menyuapkan si Yahudi makan. Setiap orang lewat si Yahudi buta itu selalu ngejek dan membukakan aib Rasulullah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, memfitnah. Misalkan lewat orang, hei, kau yakin? Ya, tahu kau si Muhammad itu si Muhammad, orangnya kejam, suka menghancurkan rumah tangga orang. Dan kau tahu dia ngaku-ngaku Nabi, bawa agama baru katanya Islam, dia mau menghancurkan agama nenek moyang kita. Gak usah kau percaya sama dia. Semua orang dipekan, dipajak di pasar Madinah itu tahu keburukan yang diceritakan. Yang Nabi Muhammad tiap sore dia ngomel, tiap sore dia merepet, tiap sore Nabi menyuapkan makan ke dia. Nabi tak bercakap. Kalau awak gak ada maki-makinya, awak bawa makanan datang awak, pas buka awak bercakap. Tahu kau si Bukhari itu udah bos, jijik kan kena banyak kali cakapnya. Entah apa warna kok bukanya. Buka mulut kau baca wajah. Nah, ini untuk kau merek Prancis. Selesai. Prancis. Ini tahu Prancis. Tahu cuma kita nggak pakai. Ini kok merek Prancis tadi campur. Itu Rasul. Diejek, dihina, dicaci maki, malah yang mencaci makinya disuapkan Rasul tiap sore. Suatu ketika Rasulullah meninggal dunia, datang pamannya termasuk mertuanya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Datang Abu Bakar ke rumah, nanya sama Aisyah, wahai anakku, kata Abu Bakar, iya ya, Rasul dah meninggal. Betul ya. Aku mau bertanya kepadamu, nak, apa pekerjaan Rasul yang belum pernah kubuat? Karena ini hebatnya sahabat. Sahabat takkan mau ketinggalan amalannya. Dibuat Nabi, langsung orang itu buat. Dibuat Nabi langsung dibuat. Kalau awak kan dikasih satu, lah ini belum habis, nanti lagi, nanti. Beda sahabat. Begitu diceritakan, apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ya, ku tengok semua apa yang dibuat Rasul, suamiku sudah ayah buat, tapi ada pekerjaan Rasul yang belum ayah lakukan. Apa itu, nak? Tiap sore lakiku yang pergi bawa makanan ke pasar Madinah menyuapkan orang Yahudi buta. Oh, kalau kayak gitu, kau ambilkan makanannya. Sore ini ayah langsung OTW TKP. Berangkat naik Grab. Berangkat Sayyidina Abu Bakar naik Grab, berangkat. Sesuai titik bah, ya, titik berangkat. Sampai ke lokasi, disebabkanlah ini si Yahudi buta makan seperti Nabi menyuapkan si Yahudi makan. Tak berapa lama si Yahudi bercakap, semana cakapnya dulu. Tetap mengejek Nabi, menghina Nabi, mengolok-olok Nabi, memaki-maki Nabi, memfitnah, menghibah Nabi. Abu Bakar lama kelamaan bohong. Ini makin menggawat. Oh, lampunya kau datang. Basah sal sudah. Ya, gas ya. Dapat ikan. Dari mana tadi? Ucapkan. Siapa? Yahudi. Oji. Oji mana? Yahudi. Kenapa dia? Dari mana tadi? Ucapkan. Yang disuapkan siapa?
Yang menyuapkan Puasa. pasti nyambung gaji duitnya. Itu ada. Disuapkan oleh Abu Bakar ini si Yahudi. Yahudi tetap mencaci maki Rasulullah. Lamu kalamuan Abu Bakar bohong. Kok tahu lah ya udah mati. Lambat dia makan disuapkan juga makan. Lamu kalamuan si Yahudi ini paham. Ini bukan orang yang biasa. Coba wanti. Kenapa wanti? Kutanya lah kau ini siapa? Kata si Yahudi. Kenapa pokoknya kau tanya? Yang biasanya datang kemari yang menyuapkan aku beda. Bedanya ya kau tahu aja ya. Yang biasanya datang itu belum ada apa-apa suasana dan keciuman harum di Madinah. Begitu datang dia, tubuhnya itu wangi semerbak, lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Ini Muhammad. Keringat Nabi lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Keringat Nabi. Keringat kamu. Asap. Nabi pernah tidur di tempat tidur Rasul yang beralaskan pelepah kurma. Datang Anas bin Malik, sengaja bawa botol-botol hanya untuk minyak wangi. Tunggunya Rasul kepanasan pakai keringat, dikipas-kipas juga keringat, menetes ambil airnya sampai ke ujung jari Rasulullah, dimasuk ditampungkan ke botol minyak wangi Anas bin Malik. Begitu ditampungkan, diaduk-aduknya, kata Rasulullah, ya Anas, kenapa kau buat itu? Aku nak mencampurkan keringat dengan minyak wangi biar Rasul, biar makin wangi keringat. Apa itu minyak wangi? Itu keringat Rasul. Ingat kamu? Cuma tak mandi dua kali ya. Bayang awak. Allahu Akbar. Waleman Allah. Beda wak. Keringat Rasul. Itu kata si Yahudi ketika dia datang, ini Madinah jadi harum seharum-harumnya, lebih harum ketimbang minyak kasturi. Lembut hati Abu Bakar. Tadi mau marah, kemudian suruh tahu aja. Ketika dia datang menyuapkan aku, dia tahu aku tak begini. Diambilnya kurma, masukkan air jam-jam pakai gandum, dilembut-lembutkannya, disuapkannya ke mulut. Udah habis bau, ditambahnya lagi tahu tidak, belum habis kau sontap, belum habis kau tonjok. Mana menggigitnya itu? Siapa yang kau semenang? Abu kata Abu Bakar. Aku Abu Bakar. Abu Bakar mana? Sahabat Muhammad. Oh, Muhammad penipu itu. Muhammad yang suka menghancurkan agama orang lain. Muhammad yang tukang sihir. Muhammad yang mengagung-agungkan dirinya Nabi. Betul kata Abu Bakar. Ngapain lo sini? Menjalankan tugas. Tugas yang mana? Tiap sore yang menyuapkan kau. Itulah orang yang kau maki-maki tadi. Yang kau maki-maki itu juga lah orang yang barusan kau puji, wahai sahabat. Jadi Muhammad itu dialah orang yang kau maki-maki setiap hari, dan dialah orang Islam yang tadi kau sanjung. Malah dari sekarang ya Abu Bakar, dia sudah meninggal dunia semalam. Si buta meneteskan air mata. Apa kata si buta? Ya Abu Bakar, balighu anni, sampaikan kepada. Balighu ya Abu Bakar, balighu ya Abu Bakar, sampaikan wahai Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Si Yahudi buta masuk Islam karena akhlaknya Muhammad. Nabi tak pernah tersakiti ketika dirinya tersakiti. Nabi tak pernah tersinggung kalau orang menyinggung perasaannya. Nabi tak pernah benci sama orang yang mengejeknya. Nabi tak pernah marah kalau dirinya yang dihina. Tapi Nabi paling marah kalau Allah yang dihina. Nabi paling marah kalau agamanya dihina. Nabi paling marah kalau marwah agama Islam dihina dan dilecehkan. Begitupun kita hari ini, wahai saudaraku. Ketika ada menghina dirimu, sabarkan dirimu. Ketika ada yang mengejek dirimu, yakinkan bahwa Allah menyiapkan pahala sebudak karena dia mengejek kita. Allah siapkan pahala karena dia mengejek. Tapi ketika agamamu dihina, ketika nabimu dilecehkan, ketika Tuhanmu dilampiaskan masalah orang itu, apapun mereka, masalah nafsunya, masalah keinginannya, masalah kepentingannya, mereka bawa nama agama, mereka bawa nama Allah, mereka bawa nama Nabi Muhammad, mereka hinakan Nabi Muhammad, maka layak untuk marah. Buya Hamka mengatakan,
kalau mereka mengaku umat Islam tidak terhina ketika agamanya dihina, tidak ternodai ketika agamanya dinodai, tidak tersakiti ketika agamanya tersakiti, ganti pakaian kalian dengan kain kapan. Apa guna hidup? Ini Bu Hamka, ini anak-anak muda khusus untuk api. Kalau kejadian Presiden Prancis menghina Rasulullah tidak membuat hati kalian bangkit untuk berjuang, lepaskan seragammu, beli kain kapan 2 meter. Ini itu akhwat. Kalau penghinaan kepada Nabi Muhammad tidak menambah semangatmu cinta kepada Nabi, tak ada gunanya hidup di dunia. Ghirah itu yang harus ditimbulkan. Semangat juang itu yang harus kita kobarkan. Ketika diri dihina, tak ada masalah, karena diri punya kekurangan. Dan ketika Rasulullah dihina, tidak ada manusia yang paling sempurna kecuali Rasulullah. Cari celahnya, tak dapat. Seorang Yahudi 40 tahun menganalisis perjalanan hidup Rasulullah. Itu Yahudi yang bernama Profesor Dr. Michael Haig, mantan rektor Universitas California, Amerika Serikat. California tahu? Harkat ke kiri. Ini mantan rektor Universitas California, Amerika Serikat bilang dalam sebuah buku yang beliau karang, bukunya setebal ini. Judul bukunya 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. 100 tokoh yang berpengaruh di dunia yang membuat orang kafir, orang Yahudi tak kenal Islam, tapi mencari informasinya 40 tahun. Itu Profesor Michael Haig meletakkan Nabi Muhammad nomor 1 dalam bukunya. Ketika dipresentasikan di hadapan orang-orang kafir, banyak pendeta-pendeta Nasrani komplain, wahai Prof, kenapa bisa Muhammad kau letakkan nomor 1 dalam bukumu? Siapa dia sebenarnya? Nomor 3 ada Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu yang populer di India. Duit India, duit rupiah itu dari mulai dulu sampai sekarang, logam maupun kertas, gambar dia ini Mahatma Gandhi. Bukan masalah yang jual apa ya, ini Mahatma Gandhi. Nabi Muhammad peringkat pertama, kemudian disusul dengan Nabi Isa lain sebagainya, pendeta-pendeta yang mereka kenal. Nabi Muhammad peringkat pertama. Kenapa? Ketika dia ditanya, dia mengatakan, kalaulah seandainya ajaran Muhammad itu bohong, ajaran Muhammad itu penipuan publik, mustahil penipuan publik dan kebohongan bisa bertahan selama 1400 tahun sampai sekarang dan memiliki lebih 2 miliar penduduk Islam yang ada di dunia. Tak mungkin kebohongan bisa tertutupi selama 1400 tahun lamanya. Dan dia melihat, meneliti bagaimana Islam di luar negeri, bukan di dalam negeri. Kalau Islam di Indonesia banyak yang mencemarkan nama Islam. Pergi sholat Jumat, bawa karpil, pulang bawa swallow. Soloknya kemana? Hilang. Yang nyuri orang Islam. Tengok di kampung-kampung, sore alhamdulillah ayam masuk kandang 10 ekor, malam tinggal 2 ekor. Yang nyuri orang Islam. Tengok di Indonesia, bahkan di Pulau Jawa banyak anak membunuh orang tua, banyak ayah memperkosa anak kandungnya. Islam atau tidak? Islam. Tengok di penjara, di lapas Tanjung Kusta dan Tanjung di daerah-daerah lain penjara, itu 85% orang Islam. Banyak yang melarang jadi pengemis, orang Islam. Di Indonesia jangan tengok, coba lihat di luar negeri yang jadi pembantu bukan Islam, yang menjadi pengemis penyamun bukan Islam, yang jadi gembel bukan Islam. Bahkan orang Islam naik derajat mereka di luar sana karena mereka mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah. Wali kota London, tahu London? London itu Teluk Nebung apa ke kiri, terus sampai ke Pematang bawaannya. Nah ini London. Aku tahu karena aku ini bukan usah kaleng-kaleng, bukan sombong. Karena gini-gini tak pernah ceramah ke luar negeri bu, bukan sombong. Semalam alhamdulillah aku turun dari Bandara Kuala Namu, dari Malaysia ceramah, nyunatkan ke Filipina. Minggu yang lalu kami pergi ceramah ke Turki, belok apa jalan tuntungan belok kiri.
kemudian singgah ke Jerman Bu, Jalan Jenderal Sudirman. Nah, dari Jerman kami pergi ke Amsterdam, Amstel terminal masuk dalam. Singgah ke Brunei, Bromodene, terakhir ke Belanda, belakang rumah janda. Oh slow. Gak usah gini-gini, gak bilang. Yuk nyari-nyari keringat kita bisa pecah pelipis ayo. Nah, tapi apa? Nah, ngejek pula, ngejek. Semangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dua seorang kita. Anak bulunya. Cuman bulu aja bagi-bagi, yang lain gak bisa ya. Nah, ini menunjukkan Nabi mengajarkan sama kita, akhlak harus dijaga baik-baik sama orang kafir, tetangga kita bukan Islam, nggak boleh disakiti. Karena kafir itu ada dua, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi kata Nabi, siapa yang menyakiti kafir zimmi berarti sama dengan menyakiti aku, kata Rasulullah. Siapa itu? Kafir zimmi itu adalah orang yang bukan Islam tapi hidup damai dengan Islam, bertetangga dengan Islam baik, dia tak pernah marah, tak pernah benci Islam, tak pernah mengadu domba Islam. Ini orang jaga Pak. Siapa yang mau memarahin? Coba kita bertetangga sama orang Islam, pulang ceramah awak tengah malam, di rumah nggak ada orang karena musim hujan, jumuran di luar diangkatkannya, letakkannya depan pintunya. Ayam kita mau masuk dimasukkannya karena kita pergi keluar kota. Apakah kita perlu marah? Enggak, ini kafir zimmi. Kafir harbi kata Nabi, itu kafir harbi, orang yang bukan Islam, dia suka mencaci maki Islam, suka membentangkan bendera perang kepada Islam, memaki-maki orang Islam, menghina orang Islam. Ini dipancung pun halal. Jumpa kalau ada di jalan kita nih, jumpa orang kayak gitu, dipancung, diputuskan kepalanya, aku yakin bapak masuk surga. Cuman masuk neraka, cuman masuk penjara pula. Hukum agama betul, hukum pemerintah juga. Apalagi macam mau orang yang nggak punya apa-apa. Jadi kalau orang banyak duit bisa lepas, ya kan? Hukum negara ini orang kaya aman Pak. Habib pindah-pindahkan lapas dari Cibinong Bogor pindah ke Nusa Kambangan, padahal bukan perampok. Habib Bahar Pak, keturunan Nabi, bukan perampok, bukan pemerkosa, bukan koruptor, dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, tempat bandit-bandit kelas kakap, mafia-mafia kelas kakap itu di Nusa Kambangan tempatnya. Ini Habib keturunan Nabi dipindahkan ke sana, dibotak orang tua Habib Bahar. Tapi koruptor-koruptor itu peliharaan Pak, penjaranya dibayar, itu orang tuh bayar penjara 5 juta sebulan. Orang korupsi itu bayar sama penjara 5 juta, ada AC, ada wifi, enak orang tuh macam di hotel lah. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Entahlah ya. Mudah-mudahan nggak kayak gitu, mudah-mudahan nggak kayak gitu lagi. Banyak kejadian. Nabi mengajarkan sama kita akhlak yang baik sama tetangga, walaupun kafir tetangga kita, sakit dia jenguk Pak, meninggal keluarganya datangi, tapi nggak usah macam orang gila begitu dalam peti ya kan, awak angkat tangan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Orang itu bingung Kak salah alamat Kak, alamat nggak usah didoakan, datang aja bukti hablum minan nas. Ada kawan sekolah kalian dulu orang kafir, dia ada acara di rumah datang, nggak ada masalah, itu hablum minan nas. Sakit jenguk di rumah sakit, datang bawa jeruk kalau ada. Kebanyakan kita nggak kayak gitu, bukan bawa jeruk, malah jeruk orang sakit kita bawa pulang. Ya pengalaman, ketawa ya pengalaman. Nah. Datang awak melenggang-lenggang, awak itu sakit lambung. Apa yang nggak rasa Kak? Awak bilangnya mau yang sakit jawab, apa yang mau kurasa kok nggak bawa apa-apa. Kalau kau bawa jeruk kan bisa kurasa-rasa. Ini kok nggak bawa apa-apa. Oh ya kakak kan lambung kakak kumat Kak, jeruk nggak usah kakak makan ya Kak. Weh kalian mau jeruk weh? Dibontot orang tua pula, jeruk di rumah sakit bawa pulang. Ini namanya orang kurang ajar, bukan bawa apa. Jadi Nabi ngajarkan akhlak. Anak-anak muda akhlak baik-baik. Nih. Jangan kalian lebih patuh sama kawan ketimbang sama orang tua. Ini akhlaknya nggak ada. Banyak hari ini anak-anak kita Bu, kalau kawan-kawannya manggil 4 kali dia.
Ya, kalau ayah emaknya manggil, tunggulah mak, baru pulang aku. Ada kayak gitu? Banyak. Dari sini nggak ada kan? Insyaallah. Akhirnya sini nggak ada yang ngaku. Kawan nelpon langsung diangkat, bentar ya, bentar ganti baju. Ganti baju berangkat. Mama minta tolong cucikan dulu punya adikku tuh. Nah, bentar lah mak, kawan dimanggil aku. Apalah arti akhlak yang kau bangun dengan majlis pengajian kalau sama orang tua pun kau kasar. Ini ada anak muda nih. Sukses kehidupanmu adik-adikku cuma 3 perkara. Ingat nih baik, yang perempuan, yang laki-laki terkhusus untuk keluarga besar Abi, tidak akan kau dapatkan bahagia dunia dan tidak akan kau dapatkan indahnya surga kalau 3 ini kau lewatkan. Yang pertama, jangan pernah kau tinggalkan sholat ibadah sama Allah. Sesibuk apapun jangan pernah kau lupakan Allah. Karena sholat itu Allah kasih kemudahan bagi orang yang ingin mengerjakan, bukan bagi yang meninggalkan. Orang yang mau mengerjakan sholat ada rukhsah, keringanan, nggak bisa berdiri, duduk, betul. Nggak bisa duduk. Kalau bahasa kami bilang menyerendeng, nggak bisa menyerendeng, menelentang. Aku ngelantang nggak bisa, Ustaz, pantatku bisul. Kasih bantal, boleh bisa, boleh. Angkat tangan boleh, angkat tangan aja. Takbir Allah, tanganku bisul lagi bola kiri, Ustaz. Kanan, acara ya. Tak bisa bergerak, bisa Ustaz, cuman nggak sholat juga. Harus sholat, gimana caranya? Pakai mulut. Mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Mulut pun agak enak. Mana cara? Pakai mata. Isyarat mata. Nggak bisa juga mata pun payah terbuka Ustaz, kalau nak tidur aja bawaannya. Hati, isyarat hati. Allah. Nggak bisa juga pakai hati Ustaz. Gantian pemain. Tak bisa pakai hati, bawa ke laut, campakkan, udah campakkan, mati sembayangkan. Ini Allah kasih kemudahan bagi orang yang sholat. Yang pernah dengan sholat anak muda. Dalam perjalanan Allah kasih jamak, kosong. Macam kami kayak keliling-keliling aja. Kami kasih Allah keringanan, jamak kosong. Zuhur asar kami gabung. Maghrib Isya, mohon maaf, bukan pamer, enggak. Aku tak sama Isya. Tapi udah jamak kosong waktu maghrib. Jadi hadiah dikasih Allah. Boleh Ustaz tadi pakai, silahkan. Mau tepat waktu maghrib atau waktu Isya lebih baik. Kalau emang nggak sempat karena dalam perjalanan, udah sholat maghrib tadi tambah sholat Isya. Usalli fardal maghribi qasran majmu'an ilaihi al-isya rak'ataini lillahi ta'ala. Habis itu baru habis sholat maghrib tambah 2 rakaat sholat Isya. Bukan 4 rakaat. Kemudian kasih Allah. Kalau jamak 4 digabung. Tapi kalau qasar baru kumpulkan. Dipendekkan namanya. Zuhur asar. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kalau di jamak habis sholat zuhur tambah 4 asar. Tapi kalau di qasar, jamak qasar 2 zuhur 2 asar. Itu pada saat dalam perjalanan, dan perjalanan itu juga ditengok paling tidak semaksimalnya, seminim-minimnya 90 km perjalanan. Kalau kita bilang Tanjung ke Tebing, tidak bisa. Dan perjalanan itu perjalanan ibadah, bukan perjalanan untuk maksiat. Cuman perjalanan maksiat, jalan-jalan ke Bukit Lawang itu perjalanan maksiat, hati-hati. Oh enggak, Ustaz, jalan ke Bukit Lawang bukan maksiat. Itu tempat sudah dijadikan tempat maksiat. Orang yang datang ke tempat maksiat sama dengan maksiat. Tapi kalau niat silaturahim, rumah keluarga, rumah saudara, dalam perjalanan nggak bisa sholat tepat waktu, maka boleh jamak qasar. Ini maknanya. Abi minta tolong, ada pengajian. Wah, tiap minggu pengajian, ada pengajian fikih, bab sholat dibahas. Kami bab sholat dibahas itu 2 tahun nggak siap-siap.
sama guru kami almarhum Ustaz Sulaiman di Smidwo. Anak beliau sekarang mengajar di Bagan Asahan, Ustaz Abdan Sulaiman. Meninggal pun beliau, kami alhamdulillah sempatkan datang dari majlis masjid. 2 tahun bahas sholat, apalagi bahas bab nikah. Lama itu bahas bab nikah, sampai 2 tahun setengah bahas bab nikah. Tapi nggak nikah juga banyak. Lo ketahuan yang bahas bab nikah tapi nggak nikah. Yang lama-lama kan nikahmu disunati kata Nabi. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tak mengikuti sunnahku, oleh saya ini bukan umatku kata Nabi. Hati-hati. Lebih baik dikatakan nikah muda memang sunnah lebih dahulu muda-muda. Hati-hati. Apalagi macam laki-laki dengan jantannya kan. Ayo gombal-gombalnya lagi awaknya kan. Jangan terus percaya sama orang ini. Tak ada yang elok. Nah, tak ada yang elok dia. Jantannya tak ada yang elok. Ya. Alhamdulillah kami di Mencirim Ustaz di Medan 8 kali ganti pengawal. Orang tahan nggak ya? Udah tak habis bawa kamu naik. Dia lagi pas 10 menit lagi habis tadi. Udah jam 11 kan? Potong main pajak kan? Kau ada pula 10 menit habis 10 saat. Artinya belajar. Anak muda jangan harus acara yang gini aja. Majlisan datang, selawatan datang, ngaji fikih datang, ngaji tauhid datang. Masa kan jangan masuk ke majlis pengajian yang tak sesuai dengan kita. Ya. Nah, terakhir bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah contoh yang paling tampan. Hari ini anak tanya balik favoritnya liminha. Tahu liminha? Nampaknya agak pernah nengok itu ya. Liminha. Tahu liminha? Liminha itu artis. Tahu. Tahu. Katanya nggak pernah nengok. Tahu. Aku pernah ngajar di Medan pas ujian periksa handphone anak-anak. Letakkan handphone di meja. Letakkan. Pas lagi ngisi soal, tiba-tiba ada handphone orang itu bunyi. Jangan ada yang ngangkat telepon, biarkan aja bunyi. Oke Ustaz, datanglah dulu buat sama handphone yang bunyi tadi. Gue tengok ada gambar Minhe. Gue tanya, ini siapa? Lo Ustaz gak kenal? Nggak usah gitu kali nggak tahu. Ustaz gak kenal Ustaz. Di dunia ini Ustaz, dia ini terkenal. Aku aja nggak kenal. Siapa namanya? Limin Ustaz. Kenal kau sama dia? Kenal Ustaz. Dia kenal sama kau. Nah, mungkin lah Ustaz. Seandainya Lemino turun ke Bandara Soekarno Hatta mau konser di lapangan lapangan pasir, berharap kali ngarep nih ya, ngarep. Oke, dibilang lapangan pasir lah, ada soal hati kamu dah. Tuh lapangan pasir, dia konser sama boybandnya Tanjung Malang. Nah, aku tanya lah sama kamu. Begitu dia awak menjawab, Liminha. Dia kenal sama kamu tidak? Kenal tidak? Ada yang faedahnya. Saya Ustaz, aku hobi nonton bola. Barcelona ketika Lionel Messi dengan gagahnya tuh dan badan kekar pendeknya itu Ustaz, membawa bola seakan-akan bola itu jinak di kakinya. Kilik sana kilik sini sampai 5 sampai ke gawang dia bisa menaklukkan bola itu. Dan tendangannya nggak terlalu kuat, cuman karena tak terlalu kuat orang bisa tertipu dan tendangannya masuk. Aku hobi dan tengok bola Ustaz. Suka aku nak Lionel Messi. Silahkan kau nonton Lionel Messi, silahkan kau jadikan sebagai tontonanmu, jalankan hobimu, tapi tolong jangan jadikan idola. Begitu luar biasa Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo. Mereka selalu rival, kemana-mana bersaing. Cristiano Ronaldo dengan nomor punggung 7-nya, dengan gagah Real Madrid, pelatih Real Madrid Zinedine Zidane orang Islam dari Perancis.
Dan alhamdulillah kita dengar kabar Pogba dan timnas Prancis mundurkan diri dari Prancis karena presiden Prancis laknat itu sudah menghina Rasulullah. Hobi nonton bola, silahkan jalankan hobimu, tapi jangan jadikan pemain bola sebagai idola. Kenapa bisa kita idolakan orang Korea? Allah Ustaz ganteng kali, iya Allah ganteng, iya. Gue tanya lah sama kamu, tak ada, gimana gue bilangnya? Sakit hati kamu nanti, nanti cewek ini sudah. Apa yang kamu takut? Hah? Tata. Oh ya Allah. Bau kata aku boleh gue udah. Iya. Tak ini takut deh. Sampai dan lupa biar juga. Ada yang bilang artis Korea itu ganteng. Gua tahu sama kamu deh. Tak ada satu pun artis Korea itu yang ganteng. Cantik semua deh. Cantik kan? Oke. Apa namanya? Shadow, hijau, ini merah, ada kuning-kuning sedikit, ada hijau-hijauan macam lagu lintas, pakai kerabu macam anjing. Apa nih? Lantai. Banyak. Ya Allah. Ganteng orang Korea, Allah sama aku aja gak kalah loh. Oh tuh gondrong aku gondrong. Badan ku mah. Itu ilmunya lah, ayam laut puas sendiri. Boleh mau muji awak lah, muji sendiri. Apalagi dibandingkan sama Nabi, idola yang paling terhebat itu Nabi. Nabi itu kita tengok ceritanya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dijelaskan warna tubuh Rasul, rambut Rasul, semua fisik Rasulullah. Rasul itu alis matanya hitam, tobat hitam tobal. Kalau di tengah-tengah alis Rasulullah itu macam ada bulu-bulu halus kocik di tengah-tengah. Kalau ada orang nengok Rasul dari jarak jauh macam bersatu alis dulu, tapi kalau dari dekat tidak. Wajah Rasulullah putih, keningnya bercahaya, bukan hitam ini ya, yang macam si Yazid Abud, si Jawa hitam ini dulu. Sekarang hitam kubal lebih belakang, macam avatar. Gitu. Tanda sujud itu bohong. Nabi hebat sujud tak pernah harta hitam. Kemudian mata Rasulullah, biji matanya itu, yang hitam itu hitam betul, yang putihnya putih betul. Kelawan kadang menguning. Kadang kuning, kadang merah, biji mata kan. Kadang agak lain pula hitam terus ada putihnya. Kemudian batang hidung Rasulullah yang di atas nih bu, ini menekuk ke dalam. Kemudian hidung mukanya mancung ke muka. Ini Rasulullah. Kalau kita kan mancung ke dalam. Rasul tinggi tak apalah tinggi macam orang Arab, tak pendek macam orang Tanjung. Rasul itu tak tinggi-tinggi kali macam orang Arab, tak pendek-pendek macam orang Tanjung. Ya. Kemudian, apa disebutkan orang? Ku panggil tak sama kamu. Kadang-kadang. Gua pindah deh tuh. Pindah ke kata. Pindah kamu. Sini tak ada kata. Karena ulah banyak. Lalu itu dekat Bayo. Boy daerah. Kalau orang itu tengok lelo. Macam kalah jengking. Rasulullah itu tubuhnya, bahunya berbeda. Bahu berbeda, kemudian badan Rasul sispek, kalau kita bilang mahkota. Badan Rasulullah. Dada Rasulullah itu tumbuh bulu halus sekecil, nampak wibawanya Rasulullah. Bibir Rasul tipis, giginya rapat, kocik, tak pakai behel. Ada yang pakai behel? Hah? Yang kamu itu pakai apa? Kamu masker, behel lah. Rasul tak pakai behel. Rasul tak pakai kumis, tapi berjenggot. Sama aku lah kan? Kumis jenggot ada. Tak boleh banding-bandingkan diri sama Rasulullah. Tak ada banding-banding. Ulama mengatakan umat bulan purnama itu, bulan purnama yang full dibelah dua, separuh ini ketampanan Rasulullah. Ini perhatikan, bulan purnama yang full separuh dibelah dua, ketampanan Rasulullah.
separuhnya ini lagi dibelah dua lagi. Separuh yang dibelah dua ini ketampanan Nabi Yusuf, separuhnya lagi ketampanan kita yang ada di dunia. Allah. Ada bandingan. Artis Korea kalah. Oh Ustaz, kami hobi nonton artis Korea itu bukan karena ketampalannya aja, tapi kompak untuk menari. Kalau Anda menengok penari banyak kompak, kamu nonton film Kabi Musik, Kabi Am, Kabi Musik, Kabi Am. Jangankan 10-20 orang, dari mulai anak-anak sampai atuk-atuk berjoget serontak. Orang hebat apa? Bahkan India terkenal di dunia dengan tarian yang paling dahsyat. Itu ketinggalan. Betul tidak? Jadi itu artis Korea nggak bisa jadikan idola deh. Pemain bola nggak bisa jadikan idola, kekurangan mereka banyak. Tapi Nabi Muhammad, Allah udah jelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Udah kutunjukkan, kucontohkan, sudah kuviralkan kata Allah. Contoh suri tauladan yang paling terbaik di antara yang baik. Nih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari manapun ditengok pasti luar biasa. Dari postur tubuh ideal, dari wajah tampan, dari sifat luar biasa, jiwa pemimpinnya mantap. Bahkan Nabi 9 tahun bukan orang miskin. 9 tahun Rasulullah sudah berdagang go internasional dari Mekah ke Syria. 9 tahun usia Rasul sudah go internasional, jualan, dagang. Nabi mengajarkan jangan sampai miskin. Kemudian usia 16 tahun Rasul sudah memimpin sebuah daerah di kota Mekah. Umur 25 tahun Rasul menikahi seorang janda kaya yang sangat luar biasa. Maharnya 1 miliar. Mahar Rasulullah menikahi Khadijah 1 miliar. Luar biasa. Rasul mengajarkan sama kita dari muda baik banyak bekerja, ibadah kuatkan, udah banyak duit, nikahi wanita. Awan tidak banyak duit, nikahi tapi tiga empatnya boleh. Orangnya kenyang orang yang kepoligami. Tidak usah. Niat itu perlu, niat itu boleh. Ustaz ada, Ustaz ada. Niat itu boleh. Namanya hal yang baik, niat Allah. Tapi perempuan mana yang mau madu? Betul? Betul? Dek, suka madu atau racun? Madu. Suka di madu atau diracun? Oh, suka diracun. Inilah perasaan hati perempuan. Suka madu atau racun? Madu. Suka di madu atau diracun? Diracun. Luar biasa. Ini kebanyakan nonton film Indosiar. Ini membayangkan. Ayo membayangkan. Ya. Istiqomahkan. Pesanku buat kalian, pertama jangan tinggalkan sholat supaya sukses. Yang kedua, perbanyak sholawat sama Rasul, maka Rasul akan mewasilahkan kepada Allah kita menjadi orang terbaik. Bukan Rasul menjadi mulia, bukan Rasul bertambah agung, bukan Rasul makin tersanjung, tapi kita yang menjadi mulia karena sudah memuliakan orang yang paling mulia di hadapan Allah yang maha mulia. Kita yang menjadi tersanjung karena sudah menyanjung orang yang paling disanjung Allah yang maha tersanjung. Dan kita menjadi agung karena sudah mengagungkan orang yang paling agung di hadapan Allah yang maha agung. Dan yang ketiga, tips untuk sukses dunia akhirat, jangan pernah mendurhakai orang tuamu, karena orang tuamu adalah kunci menuju surgamu. Ketiga ini panduannya pada orang tua. Ketika ridho orang tuamu, maka Allah akan ridho. Murka orang tuamu, Allah pun akan murka. Banyak ibadahmu dek, banyak organisasimu, sukses duniamu, banyak hartamu, tapi orang tua kau telantarkan, orang tua kau sakiti hatinya, orang tua kau sakiti perasaannya, tidak akan Allah berikan kebahagiaan dunia itu. Bahkan surga pun dijauhkan dari kita. Dengan sukses cukup 3. Salat berbanyak sesuai dengan ketentuan, salawat tak pernah putus. Yang ketiga, banyak berbakti pada orang tua. Jangan kau sakiti hati orang tua, dan yakinlah bahwa Allah akan membersamai kita ketika 3 perkara ini kita jalankan. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang barokah dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kegelapan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.